Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung dalam perkuliahan teknik penelitian biokimia. Dan ini masih edisi lama ya. Saya belum ganti tahun akademik 2021. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang diberikan ya kepada mahasiswa di tingkat akhir atau di semester 7 ya biasanya. Mengingat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bisa dikatakan cukup advance ya, atau mata kuliah tingkat lanjut, di mana mata kuliah ini membutuhkan prasyarat pengetahuan dasar dari Anda terkait dengan teknik laboratorium ya, kemudian mikrobiologi dan pengetahuan tentang biomolekul serta sifat dan karakteristiknya ya dalam reaksi di dalam makhluk hidup ya. Jadi dengan demikian maka mata kuliah ini juga tentunya membutuhkan prasyarat minimal ya kimia dasar, biokimia dan mikrobiologi ya untuk bisa memahami apa yang akan kita berikan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknik penelitian biokimia, ya biokimia ini adalah salah satu mata kuliah yang bisa dikatakan lintas disipliner, ya. Tidak hanya mahasiswa kimia saja yang belajar biokimia. Ya, mahasiswa biologi sudah pasti belajar biokimia ya, karena di situ ada sedikit hubungan dengan makhluk hidup ya. Ada bio-bionya itu ya, bio itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya, dari sudut pandang kimianya ya tentunya. Kemudian di program studi yang lain juga mata kuliah ini diberikan terutama di mata kuliah yang berkaitan dengan medical chemistry ya, misalnya kedokteran, farmasi ya, kemudian di bidang forensik mungkin ya, di bidang lingkungan dan lain sebagainya ya, termasuk juga di bidang pertanian ya, agriculture, biochemistry di sini. Jadi kalau kita bicara tentang teknik penelitian biokimia ini sangat luas sekali aplikasinya. Ya. Aplikasi penelitian biokimia bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Ya. Misalnya, ya kita lihat di bidang pertanian. Bagaimana pertanian ini bisa menghasilkan ya suatu produk bibit unggul misalnya ya, yang bisa meningkatkan produktivitas panen, ya produktivitas hasil pertanian. Misalnya tanaman hortikultura ya, palawija ya, buah-buahan, jagung ya, singkong, kemudian ubi, kacang-kacangan dan lain sebagainya ya. Tanaman-tanaman yang digunakan sebagai sumber komoditas pangan ya, sebagai sumber makanan utama ya, sekarang sudah mulai banyak yang diteliti dari sisi
genetikanya ya, misalnya padi sekarang kan ada beberapa varietas ya padi yang tahan terhadap hama wereng, yang tahan terhadap serangan dari serangga ya, dan beberapa jenis komoditas lainnya yang itu juga dimodifikasi ya struktur gennya atau struktur DNA-nya ya, sehingga menghasilkan suatu individu baru ya, atau produk-produk mutan ya, hasil mutasi genetik yang memiliki sifat yang berbeda dari induknya ya. Nah, kalau kita bicara tentang rekayasa genetik, itu sudah pasti ada kaitannya dengan biokimia ya. Produk-produk GMO ya, genetically modified organisme yang dimodifikasi genotipnya atau struktur DNA-nya itu merupakan produk hasil rekayasa genetik yang sekarang sudah mulai banyak dikembangkan ya di negara-negara maju. Ada produk-produk GMO yang sudah dipasarkan atau bahkan sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Memang ada beberapa produk GMO ini yang ternyata setelah diteliti lebih jauh memberikan efek yang kurang baik, misalnya ya bagi manusia ya. Ya contohnya misalnya namanya ada satu produk sereal di Amerika ya, dari jagung itu ya, kalau nggak salah, dari tanaman jagung yang transgenik ya, yang dimodifikasi. Ternyata mereka memberikan efek memberikan masalah bagi orang-orang tertentu ya, yang punya alergi, terutama ya, reaksi alergi yang berlebihan ketika dia mengkonsumsi produk-produk GMO. Nah, kalau alerginya itu tidak bisa dikontrol ya, itu bisa menyebabkan kematian ya, dengan adanya produk GMO ini. Tapi itu tidak berlaku bagi semua orang, karena reaksi alergi itu juga spesifik ya untuk individu tertentu. Jadi ya mungkin pengembangan produk-produk pertanian hasil rekayasa genetik ini di satu sisi memang menguntungkan dari sisi ekonomi ya, produktivitasnya lebih meningkat, kemudian lebih tahan terhadap serangan hama ya, dan hasilnya juga bisa dipercepat, misalnya ya, waktu pertumbuhannya dari harusnya sekian bulan jadi lebih pendek dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik ya. Kemudian yang sekarang sedang berkembang itu baru kemarin saya mungkin ada juga pernah lihat di YouTube ya, di Singapura itu sudah ada satu produk ya, daging ayam yang dihasilkan bukan dari peternakan, tapi daging ayam itu diperoleh dari hasil kultur jaringan ya, di laboratorium, di mana dia mengambil sel daging ayam atau sel somatik ya, sel somatik dari induk ayam yang belum berdiferensiasi atau belum membelah diri ya, sama seperti mungkin sel telur atau sel sperma ya, tapi ini kalau sel somatik kan diambil dari sumsum tulang belakang biasanya. Jadi pada saat dia tumbuhkan dalam suatu media yang media itu mengandung nutrisi-nutrisi ya, zat-zat yang dibutuhkan oleh sel itu untuk tumbuh berkembang, dia bisa berdiferensiasi atau dia bisa membelah diri selnya itu, bisa berkembang biak dari satu sel itu menjadi
sel-sel yang banyak. Nah, nanti tinggal diarahkan, nah ini sel ini mau menjadi sel apa, gitu kan? Kalau dia membentuk sebuah daging, ya, maka nanti diambilnya dari sel yang untuk menghasilkan daging itu. Ya. Nah itu memang ada satu apa ya namanya teknologi ya, bagaimana stem cell itu bisa menghasilkan suatu produk yang diinginkan, ya, sehingga ke depan ya orang bercita-cita juga bagaimana kita menghasilkan satu apa namanya ya, misalnya untuk transplantasi jantung gitu ya, organ-organ penting yang misalnya eh, rusak karena kecelakaan atau karena adanya penyakit, itu bisa digantikan dengan organ baru. Tapi itu kan masih menjadi hal yang eh, belum sampai saat ini ya belum bisa dilakukan ya. Namun kalau kita bicara tadi produk hasil apa namanya stem cell tadi, contohnya ya seperti daging gitu, sekarang sudah mulai dipasarkan. Nah, di Singapura orang mengatakan daging ayam produk hasil apa namanya itu stem cell itu bisa dikonsumsi sama seperti daging ayam biasa ya, tanpa proses penyembelihan. Jadi mereka mengklaim daging itu lebih organik ya, lebih aman karena satu dia tidak mengandung kolesterol, yang kedua tidak mengandung residu antibiotik. Kalau kita makan daging ayam, itu kan ayam potong yang apa namanya diternakan ya oleh melalui industri peternakan, itu biasanya kan menggunakan pakan-pakan yang di dalamnya itu mengandung hormon, residu antibiotik dan lain sebagainya ya, yang digunakan supaya ayam itu bisa tumbuh dan menghasilkan daging yang besar ya. Nah, terkadang residu-residu kimia itu muncul ya di daging atau terakumulasi di daging ayam yang diternakan dengan cara-cara tradisional tadi ya, dengan menggunakan pakan. Nah, dengan adanya produk ini tentunya itu bisa dihindari ya, bagaimana menghasilkan satu produk yang lebih aman dari sisi kesehatan. Tapi masalahnya teknologi itu juga sekarang masih sangat mahal ya. Mungkin 1 kilo daging ayam hasil stem cell mungkin harganya bisa 10 kali lipat dari harga daging sapi, daging ayam biasa ya. Karena untuk memperoleh hal tersebut kan memerlukan peralatan, teknologi, dan bahan-bahan yang tidak murah. Ya. Nah, tapi ke depan orang sudah mulai berpikir ya untuk bagaimana supaya menghasilkan satu produk yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi apa? Ya, sekarang teknologi itu sudah mulai di ini ya. Jadi Anda bisa lihat tuh contohnya. Kemudian di bidang lingkungan, ya, di bidang lingkungan, nah, kita tahu bagaimana sekarang orang sudah mulai mempermasalahkan ya pengelolaan lingkungan yang bisa merugikan bisa merugikan kehidupan manusia itu sendiri ya, terutama ya dengan adanya berbagai teknologi yang merupakan bentuk daripada industrialisasi ya di berbagai bidang ya, pada akhirnya menghasilkan produk memang sekarang dunia itu semakin maju ya, semua hal yang kita butuhkan itu bisa dikatakan ada dan mudah diperoleh. Tapi sisi negatifnya adalah bumi ini semakin tercemar ya, semakin banyak produk-produk teknologi yang menghasilkan limbah ya, dan limbah ini tentunya kalau dibiarkan terus-menerus itu akan mengancam kehidupan manusia ya kan.
air yang tercemar itu ya, karena aktivitas industri ya, kemudian tanah yang tercemar ya, eh, udara dan lain sebagainya, itu menyebabkan orang berpikir sekarang waktunya adalah eh, mengkampanyekan green teknologi, teknologi berbasis lingkungan ya. Nah, bagaimana teknologi yang berbasis lingkungan ini adalah teknologi yang tidak yang meminimalisir limbah yang dihasilkan. Jadi kalau bisa zero waste ya, tidak ada produk-produk yang menghasilkan limbah ya, ya. Nah, oleh karena itu maka perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ISO ya 17.000 ya untuk yang bidang lingkungan itu sudah mulai mengembangkan satu teknologi ya, bagaimana supaya air buangan atau produk limbah itu bisa tidak mencemari lingkungan ya. Nah, berarti di sini mulailah berkembang tentang teknologi degradasi limbah ya, bioremediasi ya. Kalau Anda pergi ke pabrik-pabrik yang sudah modern ya, itu instalasi limbahnya itu bisa bermacam-macam, dari mulai proses eh, apa eh, koagulasi ya, pemisahan fisik dengan bahan kimia, kemudian nanti ada penambahan mikroba untuk terutama untuk limbah organik ya, supaya limbah itu bisa didegradasi oleh mikroba dan tidak mencemari lingkungan melalui proses bioremediasi ya. Bioremediasi itu kan berarti memanfaatkan mikroba untuk meremediasi limbah ya, dan di situ adalah proses biokimia ya. Bagaimana mikroba itu bisa tumbuh dalam produk dalam limbah yang nanti akan diuraikan oleh mikroba tersebut sehingga menghasilkan produk yang tidak membahayakan ya. Jadi proses bioremediasi ini membutuhkan suatu teknik bagaimana kita menghasilkan satu apa namanya ya, starter mikroba yang bisa tumbuh di dalam kondisi ekstrim ya, seperti limbah itu yang pH-nya sangat rendah misalnya, atau komposisi logamnya tinggi dan lain sebagainya. Nah, dia bisa melakukan bioremediasi ya. Bioremediasi itu proses penguraian limbah. Biasanya mikroba itu kita ambil dari daerah-daerah tercemar ya, seperti misalnya di apa namanya instalasi pabrik pengolahan minyak bumi misalnya ya. Nah, di situ kan tanah yang tercemar itu kita isolasi mikrobanya. Nah, di situ berarti ada teknik-teknik tertentu untuk mengisolasi mikroba yang bisa digunakan untuk mendegradasi limbah tadi. Ya, kemudian sekarang juga kita sudah mulai dunia-dunia negara-negara maju ya, beralih dari penggunaan bahan bakar minyak bumi ya atau BBM, itu sekarang sudah beralih ke biofuel ya, green energy. Biofuel itu contohnya adalah biodiesel ya, biodiesel adalah salah satu produk bahan bakar pengganti solar ya, untuk yang mesin-mesin diesel ya, dan itu dihasilkan dari bahan bakar nabati, dari minyak nabati, misalnya dari minyak sawit ya, minyak jarak, kemudian ada juga dari limbah minyak goreng yang diolah lebih lanjut ya. Kemudian bioetanol ya. Kalau biodiesel mungkin prosesnya lebih ke arah kimia fisik ya, walaupun itu ada proses reaksi esterifikasi biasanya ya dengan menggunakan katalis. Tapi kalau untuk produk seperti
bioetanol ya. Di Brazil sekarang sudah mulai banyak produk bioetanol sebagai pengganti bensin. Ya. Nah, bioetanol itu dihasilkan dari proses fermentasi. Ya, fermentasi menggunakan satu jenis mikroba yang bisa mengkonversi glukosa menjadi etanol. Ya. Nah, glukosa ini bisa diambil dari apa namanya bahan-bahan serelia yang mengandung amilum atau ya seperti misalnya tebu ya, kemudian singkong dan lain sebagainya. Tapi sekarang produk bioetanol itu tidak menggunakan lagi apa namanya sumber glukosa generasi yang pertama, karena itu bersaing dengan produk pangan. Sehingga dicarilah alternatif sumber glukosa yang tidak dimanfaatkan langsung oleh manusia sebagai produk pangan. Ya, kalau singkong kan nanti berebut sama tukang gorengan untuk bikin singkong goreng gitu kan, dibikin bioetanol nanti harganya jadi mahal pisang gorengnya atau singkong goreng. Ya, jadi sekarang digantilah apa namanya sumber glukosanya itu dari bahan-bahan non pangan, ya, misalnya dari limbah kelapa sawit, ya, dari apa namanya selulosa, ya. Bahan-bahan selulosa itu didegradasi menjadi glukosa lalu nanti dibuat etanol. Nah, itu juga merupakan suatu proses apa namanya biokimiawi ya, melalui adanya bantuan mikroba tadi untuk mengkonversi glukosa menjadi etanol. Kemudian di bidang farmasi ya, nah yang terbaru kita mengenal ada beberapa jenis vaksin rekombinan yang itu merupakan vaksin alternatif ya, vaksin alternatif dari teknologi vaksin konvensional ya. Kalau vaksin yang konvensional itu kan dia vaksin yang dihasilkan dari mikroorganisme yang dilemahkan, atau misalnya kalau virus itu virus diambil apa namanya genetiknya ya, kemudian dia bisa dimatikan virusnya atau dilemahkan dengan cara-cara tertentu ya, dimodifikasi dengan menggunakan berbagai jenis bahan kimia sehingga virus itu tidak bisa apa namanya punya daya virulensi lagi ya. Nah, itu yang sekarang banyak digunakan ya di Indonesia seperti Sinovac ya, AstraZeneca itu adalah jenis vaksin konvensional ya. Jadi vaksin itu mengandung mikroba yang sudah dilemahkan ya. Tapi sekarang teknologi vaksin itu juga berkembang ya, di mana vaksin itu diproduksi dengan cara diambil material genetiknya ya, terutama material RNA yang nanti akan menginfiltrasi si virus itu masuk ke dalam sel inang ya. Kemudian nanti dari RNA virus itu nanti direkombinasi ya, sehingga nanti material itu yang nanti akan disuntikan ya. Nah, material genetik itu nanti dikenali oleh apa namanya reseptor sel yang nanti akan menghasilkan sistem imun ya, atau antibodi yang nanti akan menghambat atau yang akan menetralisir vaksin tersebut ya. Nah, jadi dari sekian banyak vaksin ya, ada teknologi yang memang dilakukan melalui proses rekombinasi dengan cara misalnya material genetik yang ada di dalam virus itu tadi ya, itu bisa menghasilkan protein-protein yang merupakan apa namanya protein spiking ya, yang nanti akan berikatan dengan reseptor sel ya yang ada di permukaan sel inang. Nah, protein yang dihasilkan oleh virus itu yang nanti kita akan rekombinasikan dengan cara kita ambil material genetiknya kemudian masukkan ke
sel bakteri melalui teknologi cloning ya misalnya. Kemudian si material genetik dari virus itu nanti akan diproduksi oleh bakteri untuk menghasilkan protein rekombinan. Nah, protein rekombinan itulah yang nanti akan dimanfaatkan sebagai sumber vaksin yang akan disuntikan ke untuk menghasilkan daya imunisasi, untuk menghasilkan kekebalan. Jadi ini sudah mulai banyak dikembangkan ya virus untuk vaksin hepatitis, mungkin untuk apalagi ya yang protein spike gitu ya, meningitis ya. Mungkin yang sekarang vaksin Moderna ya itu termasuk juga rekombinan vaksin ya untuk COVID-19. Nah kemudian dalam bidang farmasi juga bagaimana kita bisa menghasilkan antibodi yang digunakan ya misalnya untuk deteksi penyakit-penyakit tertentu ya, atau antibodi untuk terapi ya, terapeutik antibodi ya, misalnya dalam pengobatan penyakit kanker dan lain sebagainya. Bahkan di bidang farmasi sekarang juga sudah mulai berkembang ya teknologi drug design teknologi untuk mengembangkan obat baru ya, teknologi untuk memproduksi suatu obat, termasuk juga vaksin ya kan, bisa dilakukan melalui pengembangan drug design. Jadi dilakukan biasanya secara in silico ya, secara in silico dengan menggunakan pendekatan komputasi ya, molekular modeling ya, di mana nanti senyawa yang akan kita jadikan kandidat obat itu kita reaksikan secara in silico ya, dengan menggunakan pemodelan komputasi. Jadi kita buat senyawa tersebut dalam struktur yang sudah dimodelkan, kemudian kita reaksikan ya, tapi bukan dalam tabung reaksi, tapi reaksikan di dalam komputer. Kemudian nanti kita lihat bentuk-bentuk interaksi yang terjadi, apakah ini bisa bisa diprediksi ya, kemampuan dia dalam menghambat aktivitas reaksi-reaksi tertentu di dalam sel ya. Nah itu semua sekarang bisa dilakukan dengan cara bioinformatika ya, pendekatan bioinformatika. Jadi bagaimana kita mendesain suatu protein yang bisa digunakan sebagai kandidat obat ya. Bagaimana kita mendesain primer untuk mendeteksi suatu penyakit ya, ya terutama misalnya dalam bidang medicine ya, pengobatan penyakit-penyakit patogen ya, penyakit patogen itu bisa kita prediksi secara bioinformatik dengan melihat kemampuan suatu obat itu berinteraksi dengan sel target. Nah kemudian di bidang industri ya, tadi kalau medicine itu bagaimana kita mengembangkan suatu teknologi ya, yang sekarang masih menjadi cita-cita di dalam dunia kedokteran, itu bagaimana mengobati penyakit-penyakit kelainan genetik ya, penyakit genetik itu yang memang sulit untuk disembuhkan dengan adanya gen terapi ya, yang sekarang sedang berkembang, bagaimana menghambat pertumbuhan sel kanker dari deteksi dini ya melalui terapi gen ini, sehingga kita bisa memprediksi ya suatu sel itu yang mengalami mutasi atau tidak ya, dan bisa diberikan pengobatan yang tepat gitu ya. Jadi terutama untuk kanker payudara sekarang sudah ada teknologi ya, mendeteksi kemungkinan adanya mutasi gen pada beberapa individu yang memiliki riwayat keluarga yang mungkin orang tuanya pernah kena kanker payudara, nanti anaknya bisa dicek apakah dia gennya itu bermutasi atau tidak, sehingga nanti ada terapi yang bisa dilakukan ya secara tepat.
deteksi dini ya. Biasanya itu yang dilakukan di dalam bidang-bidang kedokteran. Kemudian di bidang industri ya sekarang banyak teknologi yang memanfaatkan enzim ya yang dimodifikasi untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk untuk food engineering ya, untuk mengolah produk-produk pangan yang kita inginkan, misalnya pektinase itu enzim yang banyak digunakan di dalam industri minuman ya untuk menghilangkan pektin ya, supaya nggak keruh misalnya ya, terutama untuk industri minuman sari buah misalnya ya. Itu kan dia memanfaatkan enzim pektinase. Kemudian enzim amilase digunakan juga dalam produksi sirup-sirup ya untuk menghasilkan glukosa, dan enzim-enzim yang lain. Bahkan sekarang deterjen pun sekarang sudah ada yang menggunakan enzim ya, protease, lipase ditambahkan dalam deterjen, sehingga pada iklan ya deterjen yang mencuci sendiri. Maksudnya mencuci sendiri itu bagaimana? Deterjen itu mengandung satu enzim yang dia bisa mendegradasi lemak dalam kotoran pakaian itu pada kondisi tertentu, sehingga tidak perlu dikucek pun dia bisa lepas kotoran lemak. Misalnya seperti itu, yaitu klaimnya mereka ya untuk menyatakan bahwa produk deterjen tersebut bisa mencuci sendiri ya. Tapi ya kita perlu lihat juga apakah efektivitasnya itu benar, karena kondisi enzim itu juga memerlukan kondisi khusus ya untuk dia bisa bekerja secara optimal. Kemudian di bidang biosensor ya sekarang juga banyak teknologi-teknologi yang memanfaatkan enzim yang digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit ya. Contohnya enzim glukooksidase ya. Enzim glukooksidase itu adalah enzim yang digunakan untuk mendeteksi penyakit diabetes ya. Jadi nanti kita ambil sampel darah, kemudian glukosanya itu diukur oleh alat biosensor tadi, di mana nanti glukosa itu akan bereaksi dengan enzim glukooksidase dan akan teroksidasi menjadi senyawa gluconolactone ya, tidak salah, dan akan melepaskan elektron ya karena dia teroksidasi tadi. Nah, elektron yang dilepaskan dari reaksi glukosa dengan enzim tadi ditangkap oleh sensor, sehingga kita tahu konsentrasi glukosa yang ada di dalam darah itu berapa. Nah, ini cara cepat mendeteksi adanya penyakit ya untuk pengukuran kadar gula darah. Apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak bisa dicek dari kadar gula darahnya ya dengan cara biosensor tadi. Jadi diteteskan ke dalam satu alat yang mengandung enzim, kemudian nanti dideteksi dengan reaksi redox tadi ya. Jadi sekarang teknologi enzimologi ya, modifikasi enzim atau mungkin dilakukan kalau enzim itu biasanya di kalau teknologinya saya lupa ya. Biasanya mereka itu melakukan ya suatu cara bagaimana enzim itu ditempatkan dalam satu media yang dia tidak rusak ya, tidak rusak karena adanya faktor lingkungan tadi ya, sehingga nanti bisa dilakukan pengujian itu dengan tepat ya. Nah, teknologi penempelan enzim itu ya di dalam satu media itu memerlukan cara tertentu ya supaya enzim itu masih bisa bekerja ya, enzim itu masih bisa bekerja dengan baik ya. Dan pengetahuan tentang struktur enzim itu menjadi hal yang penting dalam pengembangan biosensor. Kemudian di bidang forensik ya, bagaimana kita mendeteksi penyakit-penyakit bukan penyakit ya, kelainan yang ada di dalam tubuh individu itu bisa dilihat dari perubahan struktur genetiknya. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi identitas seseorang ya. Misalnya ada kasus-kasus tertentu ya, karena adanya
bencana alam misalnya ya, atau mungkin karena adanya kecelakaan, kadang-kadang kan sulit untuk diidentifikasi potongan-potongan tubuh yang sudah tidak terlihat lagi ini punya siapa dan sebagainya, bisa dideteksi dengan adanya pengujian apa namanya genetik, pengujian antemortem dengan postmortemnya itu bisa disesuaikan ya dari individu yang tidak dikenal itu, tapi dilihat kemiripannya dengan keluarga korban ya, nanti bisa kita deteksi apakah si A ini adalah yang kita duga dia memiliki kemiripan dengan si DNA keluarganya. Nah, kita bisa deteksi dari situ ya. Itu yang sering dilakukan oleh tim DPI ya, forensik, untuk mendeteksi korban-korban seperti dari kecelakaan pesawat ya, kemudian korban apalagi ya, misalnya kebakaran atau karena adanya teroris dan lain sebagainya, bisa dilihat dari kemiripan antara struktur DNA seseorang itu dengan orang terdekatnya ya. Jadi itu biasanya dilakukan secara forensik ya, untuk mengidentifikasi kemiripan itu dengan individu dengan orang-orang yang memiliki kemiripan DNA. Oke, jadi ini beberapa contoh aplikasi ya, penelitian-penelitian di bidang biokimia. Sebetulnya masih banyak ya di bidang yang lain ya, cuman saya kan merangkum hanya beberapa saja ya. Ya, ini beberapa contoh ya penelitian-penelitian ya yang dilakukan untuk apa namanya ya, pengobatan penyakit infeksi ya, structural biology of infectious disease. Jadi bagaimana kita mempelajari biomolekul untuk mendeteksi adanya penyakit infeksi tertentu ya. Jadi misalnya di sini apa ini ya, Listeria monocytogen in composite with human cardiac gen. Kita bisa mencari satu kandidat obat yang bisa mendeteksi atau bisa mengobati suatu penyakit tertentu ya. Inactivity mammalian by inhibiting antibody. Jadi antibody bisa juga digunakan untuk pengobatan ya penyakit. Kemudian ini enzim phosphorylated phenophilia, enzim yang dihambat pertumbuhannya, seperti misalnya dalam penyakit-penyakit Mycobacterium tuberculosis ya, TBC ya. Bagaimana kita bisa memberikan pengobatan yang efektif untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya virus atau bakteri tertentu ya. Kemudian di bidang bioteknologi, plant bioteknologi ya, plant tanaman-tanaman yang banyak digunakan ya. Bagaimana kita mendeteksi keragaman genetik ya, untuk mencari apa namanya individu-individu yang bisa tumbuh yang memberikan perbedaan sifat genetik ya dari satu organisme tertentu. Sekarang kan misalnya di beberapa ada beberapa jenis produk ganggang yang hidup di daerah bervaliditas tinggi ya, gitu, ada kadar garam tinggi, dia akan memiliki perbedaan struktur genetik dan kemampuan daya tahan yang lebih baik pada kadar garam yang lebih tinggi ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan organisme tersebut untuk menghasilkan material genetik yang bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan misalnya memproduksi enzim untuk industri yang memiliki kadar garam tinggi ya. Nah, sehingga enzim itu bisa dimanfaatkan
tanpa terjadinya penurunan aktivitas atau kerusakan struktur enzim tersebut. Jadi modifikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, ya. Bisa dengan melihat struktur ya, dan diedit, dimodifikasi, dilakukan mutasi, ya, diganti salah satu asam aminonya sehingga dia memiliki struktur yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Ya. Nah, itu beberapa contoh yang mungkin bisa kita. Tadi sudah saya jelaskan ya di dalam farmasi forensik, ya. Ini juga contoh-contoh yang lain, ya. Farmakogenomik anti cancer, ya, bagaimana kita menemukan satu pengobatan yang tepat untuk mengobati penyakit kanker, ya. Kemudian farmakogenomik metformin respon, ya, untuk diabetes mellitus tipe 2 dan lain sebagainya. Ya, ini contoh di bidang kedokteran. Kemudian bioinformatik, ya, tadi pengembangan anti cancer, antimikrobial peptida, ya. Kemudian menggunakan vektor mesin, ya, artinya di sini berarti studinya dilakukan secara komputasi, ya. Identifikasi, validasi terapeutik antimikrobial peptida. Nah, ini bagaimana kita menghasilkan peptida yang bisa digunakan untuk melawan, ya, human immunodeficiency virus, ya, virus HIV, ya, HIV yang biasanya itu bisa menghilangkan kekebalan tubuh, ya, atau menurunkan kekebalan tubuh. Bagaimana kita mengobati virus HIV itu misalnya dengan melalui pendekatan isolasi peptida yang bersifat antivirus tersebut, ya, berdasarkan pendekatan in silico, ya. Kemudian identifikasi biomarker, ya, pada kasus penyakit kanker ovarium, ya. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi adanya senyawa-senyawa penciri yang bisa dites atau bisa menemukan ada tidaknya suatu penyakit, ya, sebagai molekular diagnostik, ya, untuk mendiagnosis suatu penyakit itu bisa digunakan biomarker, ya. Biomarker dalam breast cancer, ya, ini yang saya lakukan penelitian di S3 saya, bagaimana penyakit kanker itu bisa diobati dengan adanya therapeutic agent, ya. Therapeutic agent itu di situ bisa menggunakan antibodi yang misalnya dimodifikasi dengan adanya senyawa radioaktif bertanda yang nanti ketika disuntikan itu dia akan bisa mengetahui posisi sel kankernya itu ada di mana, ya. Therapeutic agent ini yang disebut sebagai targeted terapi yang tertuju langsung kepada sel targetnya. Dan di antara pengobatan penyakit kanker itu sekarang imunoterapi salah satu andalan untuk mengobati penyakit kanker, karena dia pertama tidak merusak sel yang lain, yang kedua juga dia bersifat selektif, ya, bisa mendeteksi secara khusus ke dalam sel kanker. Walaupun sekarang memang pengobatan itu masih relatif mahal, ya, dan tingkat spesifitas pengenalan sel kankernya juga itu bisa macam-macam. Kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak, gitu, ya. Tergantung juga keragaman gen dari masing-masing individu, ya. Nah, ini bisa dilakukan kombinasi secara in silico dan pendekatan molekular. Nah, ini yang saya lakukan waktu penelitian S3 saya, bagaimana saya mendeteksi suatu penyakit kanker dengan menggunakan antibodi yang dimodifikasi secara struktur, kemudian dilakukan pengujian secara in silico. Jadi kita reaksikan antibodi tersebut dengan reseptor sel kankernya, gitu, ya. Bagaimana bentuk-bentuk interaksinya. Walaupun mungkin kita juga bisa lakukan secara in vivo, ya, apakah dia bisa menghambat pertumbuhan sel kanker atau tidak, ya. Jadi ini satu cabang ilmu yang baru, ya, bagi dunia
biokimia, ya, penelitian-penelitian di bidang biokimia. Jadi bioinformatik ini adalah menggabungkan teknologi informasi berbasis big data komputer dengan teknik-teknik laboratorium biokimia. Di bagi Anda yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang bioinformatik, sebetulnya sangat mudah ya, tanpa harus Anda masuk ke laboratorium. Anda cukup bekerja di depan komputer, tapi Anda harus paham ya bagaimana kita mengolah data yang diberikan dari suatu perangkat basis data tertentu, misalnya dari NCBI, dari protein data bank dan lain sebagainya, yang nanti kita akan manfaatkan untuk kepentingan identifikasi atau untuk kepentingan prediksi ya, interaksi antara suatu kandidat obat dengan sel target atau dengan protein yang spesifik yang dikenali oleh senyawa tersebut ya, atau ligand yang spesifik untuk pengobatan penyakit tertentu. Nah, sekarang saya sudah memiliki 2 mahasiswa yang sebetulnya ada beberapa mahasiswa yang sudah bergabung sebelumnya dalam penelitian saya yang berkaitan dengan in silico ya. Bagaimana kita melakukan virtual screening untuk mencari kandidat pestisida bioaktif yang berfungsi sebagai pestisida anti kanker atau mungkin yang sebelumnya pestisida anti hipertensi ya. Dan sekarang juga ya kita sedang melakukan penelitian yang diharapkan nanti bisa oleh beberapa contoh ya kandidat pestisida yang bersifat sebagai anti kanker atau anti diabetes dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan pendekatannya secara in silico. Oke, itu tadi gambaran tentang ruang lingkup ya penelitian-penelitian di bidang biokimia. Kalau secara umum kita bisa simpulkan dari berbagai jenis tren-tren penelitian di bidang biokimia itu terbagi menjadi 3. Ya, penelitian secara in vitro, ya menggunakan pendekatan lab eksperimen laboratori. Jadi kita melakukan pengujian dengan menggunakan bahan-bahan kimia. In vivo dengan menggunakan sel makhluk hidup. Ya, misalnya uji anti kanker dengan menggunakan sel kanker itu kan pengujian secara in vivo. Dan yang ketiga secara in silico. Nah, pengujian berdasarkan pendekatan komputasi molekuler. Jadi biokimia itu cuma 3 itu aja, in vitro, in vivo, dan in silico. Ada yang menggabungkan ketiga-tiganya ada, tapi itu penelitiannya lebih advance ya. Mau uji secara in vitro, kemudian dilakukan secara in situ. In vivo ya diuji ke sel kanker, kemudian dilihat bagaimana mekanisme reaksinya dilakukan secara in silico, bisa juga ya mengkombinasikan satu pendekatan yang berbeda ya. Pengujian secara in vitro, in silico maupun in vivo itu bisa digabungkan, bisa juga terpisah ya, tergantung tujuan penelitian kita, tergantung kebutuhan kita ya. Tapi kalau mahasiswa S1 kan kayaknya kalau semuanya digabung itu agak berat gitu ya, pendekatan secara in vivo, in silico, dan in vitro itu bisa. Nah, untuk bisa memahami itu semua ya, maka saya memberikan beberapa batasan ya topik penelitian biokimia ini. Yang pertama adalah oh ini kok belum masuk ya, sorry, mungkin saya tambahkan ke sini. Ya. Jadi pertama tentunya saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang pengenalan teknik bekerja di laboratorium biokimia. Jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan baik ya ketika kita masuk ke suatu laboratorium yang berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang biokimia. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri mengenal berbagai jenis peralatan yang ada kaitannya dengan pengujian di lab biokimia. Nah, itu yang termasuk juga
safety and security ya. Bagaimana kita menangani bahan-bahan kimia yang bisa untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Keselamatan kerja di laboratorium biokimia ini menjadi hal yang perlu diberikan juga di awal. Ya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan di suatu laboratorium. Ya. Kemudian yang kedua, ya itu berkaitan dengan teknik bekerja juga sebetulnya ya, teknik preparasi sampel. Bagaimana kita menyiapkan sampel, menghitung konsentrasi, membuat larutan kerja, membuat buffer, membuat media, sterilisasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melakukan isolasi biomolekul, ya, melalui lisis, ya, kemudian sentrifugasi, dialisis, presipitasi, kristalisasi dan lain sebagainya. Setelah kita lakukan isolasi, bagaimana kita lakukan pemisahan, misalnya dengan menggunakan kromatografi, ya, untuk mendapatkan senyawa murni, ya, atau memurnikan suatu senyawa biokimia atau senyawa biomolekul. Nah, setelah kita lakukan isolasi dan pemisahan, tentunya kita kan perlu juga memahami bagaimana teknik analisis suatu biomolekul. Biomolekul itu kan bisa DNA, bisa protein, bisa karbohidrat, bisa lemak, ya, senyawa-senyawa yang ada di dalam makhluk hidup. Ya, bagaimana kita melakukan uji karbohidrat, bagaimana kita melakukan uji lipid, ya, bagaimana kita melakukan pengukuran kadar protein, DNA, elektroforesis, ya, kinetika enzim, kemudian PCR, ya, mendeteksi hasil PCR, ya, kemudian melakukan suspensi DNA. Nah, untuk cloning saya kira ini bahasanya terlalu agak tinggi ya, nanti Anda mungkin bisa belajar di kuliah yang lain ya, bioteknologi biasanya diberikan yang berbeda. Tapi di sini kita menekankan pada teknik-teknik eksperimental, ya, atau bagaimana kita bekerja dengan suatu peralatan yang ada kaitannya dengan penelitian biokimia, ya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Nah, kemudian kontrak perkuliahan kita ini karena 2 SKS, ya, berarti 2 kali 50 menit tatap muka, ya, plus tugas mandiri. Jadi setiap perkuliahan saya selalu menekankan, ya, yang namanya satu SKS itu tidak hanya sekedar kita ketemu kuliah tatap muka selesai, ya, tapi satu SKS itu didefinisikan sebagai 1 kali 50 menit tatap muka plus 1 kali 50 menit tugas mandiri dan tugas terstruktur. Ya, tugas mandiri dan tugas terstruktur ini adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa, ya, dalam rangka memperkuat konsep yang sudah dipelajari atau dalam rangka mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari. Ya. Nah, oleh karena itu maka nanti dalam kegiatan perkuliahan ini juga nanti saya akan memberikan beberapa penugasan kepada mahasiswa, ya, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, ya. Nah, untuk maksimal pertemuan kita adalah 14 kali di luar UTS dan UAS. Ya. Pertemuan tatap muka seperti ini itu totalnya ada 14 kali pertemuan, ya. Kemudian kalau kita gabungkan dengan UTS dan UAS, berarti totalnya ada 16 kali, 16 minggu, ya. Kemudian kehadiran kalau bisa lebih dari 70% tatap muka, ya. Jadi setiap pertemuan itu kalau bisa Anda hadir, ya, dengan bukti kehadirannya nanti akan kita mintakan, ya. Kemudian untuk format penilaian, ya, saya biasa menggunakan format bobot penilaian itu 40% formatif, 30% UTS, dan 30% UAS. Jadi UTS dan UAS itu selalu saya samakan, ya, bobotnya.
dan saya lebih cenderung memberikan penilaian yang lebih besar di tugas formatif. Jadi tugas formatif ini nanti bentuknya apa? Ya, nanti bisa saja dalam bentuk presentasi atau tugas individu tadi ya. Oke. Nah, formatif ini berkaitan dengan tugas individu dan tugas kelompok, presentasi makalah, kehadiran, dan sikap perilaku akademik. Sikap perilaku akademik ini misalnya berkaitan dengan ya salah satunya kehadiran, ya, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, dan aktivitas dalam melakukan diskusi dan presentasi. Ya, jadi saya akan menilai setiap orang itu bagaimana sikap dan perilaku ketika dia memberikan pertanyaan atau menjawab satu pertanyaan dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu bahan penilaian kami. Ya, makanya saya selalu minta ke mahasiswa itu dalam kegiatan diskusi itu harus aktif bertanya, ya, aktif bertanya dan aktif menjawab. Itu menjadi satu penilaian yang berkaitan dengan formatif ya. Oke, nah untuk tugas individu ya, saya minta Anda membuat resume ya, resume perkuliahan terkait dengan topik yang kita berikan setiap pertemuan. Jadi resume ini bisa beda-beda ya, tergantung apa yang dibahas, topik apa yang dibahas itu yang dibuat resume. Jadi intinya setiap kali pertemuan itu Anda sudah harus membuat resume. Kecuali pertemuan hari ini karena kita belum bahas tentang materi. Tapi kalau Anda mau tulis resumenya juga nggak apa-apa ya. Tentang ruang lingkup perkuliahan kita misalnya. Kemudian nanti ditulis dalam form daftar hadir online. Nah ini sebetulnya saya sekarang modifikasi ya. Saya tidak membuat lagi Google Form. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita karena pembelajaran jarak jauh ini PJJ ini kita daftar hadirnya itu biasanya kita share ke mahasiswa. Tapi sekarang saya minta Anda menunjukkan bukti kehadiran itu dengan cara Anda memfoto diri Anda sendiri, screenshot ya, screenshot Zoom ya, seperti sekarang ini Anda tinggal screenshot yang menampilkan foto dan nama Anda. Ya. Yang menampilkan foto dan nama Anda, kemudian Anda upload di kolom tugas di AIS ya. Paling lambat sehari setelah perkuliahan. Ya, untuk daftar hadir ya. Jadi nanti Anda selalu buat resume ya. Untuk setiap kali kita pertemuan untuk topik yang berbeda. Ya. Jadi itu mengenai tugas individu ya. Nah, untuk pertemuan mendatang tugas individunya sudah mulai membuat resume ya. Kalau sekarang mungkin Anda cukup upload bukti kehadiran aja. Karena kalau untuk ruang lingkup perkuliahan kan sudah ada di RPS dan CRPS-nya bisa saya share. Nah, kemudian untuk tugas kelompok ya, saya akan bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini akan kita bagi sesuai dengan judul pokok bahasan kita ya. Misalnya yang pertama isolasi dan analisis karbohidrat ya. Misalnya beta glukan contohnya ya. Ini contoh aja. Jadi nanti tugasnya ada 4 ya. Isolasi dan karakterisasi karbohidrat, kemudian isolasi dan karakterisasi protein ya.
kemudian isolasi dan karakterisasi enzim, PCR dan elektroforesis DNA. Ya. Jadi untuk yang ini sebetulnya ini mungkin karena ini enzim sama dengan protein ya, saya ganti aja supaya lebih tepat ya. Ini sebentar, ini kita ganti dengan isolasi dan purifikasi lemak ini. Ya, jadi untuk tugas kelompoknya ya ada 4 materi yang berkaitan dengan analisis karbohidrat, lemak, enzim dan DNA. Ya, jadi ini 4 poin yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya dalam kaitannya dengan tugas kelompok. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari referensi jurnal atau textbook. Ya. Bagaimana cara mengisolasi, bagaimana cara preparasi, bagaimana cara mengkarakterisasinya, Anda bisa cari dari contohnya dari jurnal ataupun dari buku-buku teks yang mungkin mempelajari tentang itu. Ya. Kemudian waktu presentasi akan diberikan di minggu ke-7 dan minggu ke-15. Ya. Untuk minggu ke-7 nanti mungkin kita akan bahas karbohidrat dan lemak. Minggu ke-15 itu membahas tentang karakterisasi enzim dan DNA. Ya. Kemudian Anda juga diminta untuk membuat makalah. Makalahnya ya berisi topik yang dibahas ini. Ya. Jadi berisi latar belakang tentang materi yang dipelajari, yaitu isolasi dan referensi. Kemudian tujuan percobaannya atau tujuan penelitiannya apa, ya, metodenya atau prosedur kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya seperti apa. Kemudian nanti dibuat tata pustaka. Nah ini sebetulnya kalau Anda mengambil dari jurnal, semuanya sudah ada di jurnal. Yang latar belakangnya, tujuan penelitiannya, prosedur kerjanya, ya, hasilnya, kesimpulannya apa, itu bisa Anda ambil dari jurnal tersebut. Ya, artinya berarti harus ada datanya. Ya. Nggak boleh kita hanya mengambil satu contoh metode yang tidak dari buku, misalnya dari textbook, tapi tidak ada data hasil percobaannya, ya nggak bisa. Karena kita akan membahas juga tentang hasilnya nanti. Ya, jadi harus ada data hasil penelitian. Kemudian makalah ini nanti dikumpulkan, biasanya dikumpulkan setelah presentasi ya. Kita akan bagi 2 termin pada saat UTS dan kelas. Kemudian ini untuk daftar pustaka yang bisa Anda pakai, ya, referensi method of enzymology. Ini biasanya digunakan untuk pengukuran protein, ya. Ini saya punya bukunya, tapi e-booknya saya tidak punya. Kalau untuk yang kedua, ini juga ada ya bukunya. Bioteknologi protein to PCR cross in strategic and lab technique. Ini berkaitan dengan pembahasan isolasi biomolekul dari mulai protein sampai DNA. Kemudian modern eksperimental biochemistry. Ada tambahan lagi, satu lagi ya, analytical technique in biochemistry and molecular biology. Ini ada 4. Jadi saya punya 2 buku ini yang ada. Kalau yang ini saya ada bukunya tapi tidak punya soft file-nya, saya tidak ada yang guide to protein purification ya. Adanya modern experimental biochemistry ya, sama analytical technique in biochemistry ya. Jadi ini nanti mungkin akan saya share ya bukunya kalau Anda membutuhkan, tapi dengan catatan tidak boleh diperbanyak atau diberikan ke pihak manapun tanpa persetujuan saya. Jadi hanya untuk
Anda belajar aja, silakan. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita ya. Apakah ada pertanyaan? Kaitan dengan materi ataupun penugasan dari saya, ya. Pak, maaf, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompok presentasinya dibagikan mahasiswa sendiri atau dari Bapak? Untuk pembagian kelompok, saya persilakan mahasiswa membagi kelompoknya sendiri, ya, menjadi 4 kelompok. Atau mungkin nanti dibantu oleh PJ-nya untuk membagikan kelompok. Silakan nanti diatur saja. Yang penting ada 4 kelompok nanti. Nah, dan hasil pembagian kelompok ini nanti tolong di-share ke saya kalau sudah ada nama-nama anggota kelompoknya ya. Oke, nah, cukup jelas? Baik, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini totalnya kan ada 24 orang atau 25 orang. Kalau 24 dibagi 4 kelompok berarti kan 6 orang ya satu kelompoknya kurang lebih. Oke, nanti untuk materi RPS akan saya share ya. Juga mungkin buku-buku referensi yang berkaitan dengan materi ini juga akan saya share di Google Drive aja ya, biar nanti bisa gabung semuanya. Nanti Anda tinggal akses melalui Google Drive. Oh ya, dari pertemuan hari ini ya, Anda nanti diminta untuk mengupload bukti kehadiran Anda di AIS ya. Tadi saya katakan dalam bentuk screenshot yang menampilkan nama dan foto Anda ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, ya.